Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Aulia Rahman dengan NIM 22523111216 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2F. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbernya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredam api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwana II. Luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan tersebut terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwana II untuk meninggalkan tanah Jawa dan tidak kembali. Akhirnya saat itulah pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara. Nochlas Heriteng mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Heriteng melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Heriteng tersebut bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III yang sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jaskop Musil. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal sebagai istilah palihan negari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut bahasa dan lainnya. Akan tetapi, terbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas Perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti ini tidak merinci dalam pembagian wilayah sehingga menimbulkan rentan-rentan peristiwa pembagian. Itu diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekelilingnya wilayah Solo, dan ada beberapa wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan atau konflik di antara kedua kerajaan itu. Akhirnya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Pangeran Mangkubumi Pangeran Sambernyawa yang juga terah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakan Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Lalena Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Praga Mataram ing negeri Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada 1813, masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakulaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik.
Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya mengenai cerita tentang Perjanjian Giyanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.